semuanya, perkenalkan, nama saya Syakira Raisyah Ayuri dari kelas 10-3. Saya di sini membuat video animasi tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia, agar kalian semua dapat lebih mengenal budaya yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, Seno, kita punya target bikin dokumenter kolaborasi antar budaya Indonesia. Tapi jujur, kepala gue mumet. Budaya kita terlalu banyak. Mulai dari mana? Justru karena banyak, kita harus mulai dari satu hal sederhana, pertemuan. Setiap budaya di Indonesia itu pernah saling bertemu. Kita tinggal menggali momen-momen itu. Iya sih, tapi gimana caranya ngebuat kolaborasi budaya jadi menarik buat anak muda sekarang? Mereka kan lebih suka dance calenge. Kenapa nggak pakai itu sebagai alat? Bayangkan tarian Bali dikolaborasikan dengan gerak hip hop Papua, lalu dijadikan tantangan TikTok. Gila, itu bisa viral. Lu sendiri, pernah ngalamin kolaborasi budaya yang bikin lu merinding gak? Banyak, tapi paling membekas waktu di Toraja. Gue ketemu komunitas Bugis yang bantu upacara Rambu Solo. Mereka nggak cuma bantu teknis, tapi ikut dalam prosesi. Rasanya, kayak dua budaya bicara lewat rasa hormat. Gue juga pernah syuting di Halmahera. Ada band lokal yang mainin lagu Minang dengan Tifa. Suaranya unik banget. Tapi mereka cerita, awalnya ada yang protes, bilang itu nyampur-nyampur budaya. Itu tantangan kita, mengubah pandangan bahwa kolaborasi bukan pencemaran, tapi penyambung makna. Kata-kata lu puitis banget, Sen. Kebanyakan baca manuskrip kuno. Gue kepikiran bikin web interaktif. Tiap provinsi punya cerita kolaborasi budaya. Nanti ada narasi, musik, gambar, video behind the scenes. Boleh. Tapi jangan lupa, libatkan pelaku budayanya langsung. Biar mereka bukan hanya jadi subjek, tapi mitra cerita. Berarti riset lapangan wajib ya? Pasti, kita nggak bisa bicara soal kolaborasi kalau nggak hadir secara fisik dan emosional. Oke, list pertama Papua, NTT, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Kita cari momen budaya mereka pernah bersilangan. Dan jangan lupakan daerah-daerah kecil. Kadang di desa terpencil justru ada kolaborasi alami yang gak pernah diekspose. Menurut lu, kolaborasi budaya itu tujuannya apa sih? Membuka ruang saling paham, menumbuhkan empati, dan menghidupkan kembali identitas kolektif kita sebagai bangsa yang tidak seragam tapi sejiwa. Jadi, bukan hanya soal tampil keren atau viral. Bukan, tapi kalau viral bisa jadi pintu masuk, kenapa tidak? Gue kadang takut salah langkah. Misalnya, kolaborasi yang terlalu modern bisa dianggap merusak esensi budaya asli. Maka dari itu kita harus bertanya terus, apa yang mau kita bawa? Siapa yang bicara? Dan untuk siapa ini semua? Gue pernah lihat kolaborasi wayang kulit dengan narasi dari Papua. Wayangnya tetap Jawa, tapi ceritanya soal perjalanan seorang pemuda dari Sorong. Wah, itu keren banget. Cerita rakyat dari daerah lain bisa dibungkus dalam format budaya berbeda. Itu bukan penghilangan, itu perluasan. Terus ada juga komunitas yang bikin batik dengan motif khas Dayak. Mereka kolaborasi dengan pengrajin lokal, bukan cuma desain doang. Itu bagus. Selama kolaborasi dilakukan dengan kesetaraan dan saling menghormati, dia akan hidup. Menurut lu, kenapa kolaborasi budaya belum jadi arus utama? 1. Karena masih banyak yang melihat budaya sebagai milik kelompok, bukan milik bersama. 2. Karena kita masih kurang ruang pertemuan. Gue punya ide, festival digital. Semua orang dari manapun bisa submit karya kolaboratif, dari video pendek sampai puisi. Dan kurasinya harus dari berbagai latar juga, biar gak didominasi satu suara. Gue baru sadar, kolaborasi itu bukan cuma soal bikin sesuatu bareng. Tapi tentang mendengarkan, dan memberi ruang. Tepat, Indonesia tidak dibangun dari keseragaman, tapi dari keberanian untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Kalau gitu, yuk kita mulai dari satu proyek kecil. Satu pertemuan, siapa tahu dari satu, lahir 1000. Dan dari satu meja ini, kita bisa bawa ribuan suara jadi satu irama. Satu irama, banyak warna. Terima kasih telah menyaksikan video animasi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.